Hari ini kita ada di Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Ini merupakan pertama kalinya aku ke Gleneagles Kuala Lumpur, Le. Kalau ke Malaysia aku sering, tapi baru pertama kalinya nih aku main ke Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. sama kita Kak, sama juga aku nggak pernah kesini. Dan untuk hari ini kita berdua akan ngejalanin medical check up dan juga ketemu sama dokter. Betul, dan Dokter jantung ya. dokter jantung. Dan kita juga mau medical check up, mau cek-cek juga nih kesehatan kita kan. Iya dong. Ingin tahu juga, dan semoga semua hasilnya bagus. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke dalam yuk. Yuk. Jadi sebelum kita melakukan medical check up, kita bisa istirahat dulu nih di International Patient Lounge dari Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Ya, dan kita datangnya juga cukup kepagiannya, udah setengah 8 karena nanti jadwal check up-nya itu pukul 8 pagi. Jadi sembari nunggu kita istirahat dulu di sini. Dan biasanya tau nggak, International Patient Lounge ini banyak sekali membantu pasien loh. Misalnya kita untuk cari informasi rumah sakit, dokter, dan juga paket-paket yang ada. Ya, misalkan atau tempat tinggal, hotel di sekitar sini, atau tata cara berobat ke Gleneagles Hospital Kuala Lumpur juga bisa ditanya di sini. Hai semua, pagi-pagi ini Renata sama Laude udah nyampe di Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Ya, sekarang sekitar pukul 8 pagi ya. 8 pagi kita sudah ada di Gleneagles Kuala Lumpur dan ingin melakukan medical check up di rumah sakit ini. Karena kita ingin prevention aja, kayak pengen tahu keadaan kita dan juga untuk jaga kesehatan juga. Yap, karena udah jam 8 aku harus langsung masuk. Oke? Bye-bye. Akhirnya aku dan Renata sudah selesai juga melakukan medical check up di Gleneagles Kuala Lumpur. Bekasnya diambil darah. Dan prosesnya juga sangat cepat ya, Rea. Ya, tim dari susternya atau perawatnya juga sangat ramah, dan juga dokternya juga sangat cepat, tepat untuk memberikan advice juga ya, dan menjelaskan dari hasil medical check up kita. Setelah kita medical check up jadi lebih tenang sih kalau aku ya. Jadi kita tahu kondisi kita saat ini seperti apa. Dan ada yang baru dari Gleneagles Hospital Kuala Lumpur, mereka tuh punya apps namanya My Health 360. Jadi semua data kita itu gampang tinggal dibuka di sini karena udah setelah di review dokter langsung masuk ada di sini semua. Betul, jadi cepat ya, nggak perlu pakai antri juga, bisa tahu kan bacanya dari apps tersebut. Tentunya jangan lupa kalau kalian ingin berobat tetap bisa melakukannya ke Gleneagles Kuala Lumpur dan juga menjadikan Malaysia sebagai pilihan kalian untuk berobat atau melakukan pemeriksaan kesehatan, karena bersama Malaysia Healthcare lebih dekat, lebih terjangkau. Aku dan Renata tadi sudah melaksanakan medical check up juga ya, Re. Tadi EKG jantung kita dites juga, tes darah juga, dan semua tes-tes yang memang harus dijalani kita sudah ambil darah dan sudah selesai ya, Re. Aku juga udah cek jantung dan sekarang pengen tanya langsung dengan dokter spesialis jantungnya, yaitu Dokter Akmal. Kita masuk dulu ya. Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan Dokter Akmal Arsyad selaku spesialis jantung dari Gleneagles Hospital KL. Oke dok, kita ingin tahu nih, bukan kenapa sih, tapi siapa saja yang memerlukan prosedur kateter jantung? Oke, untuk mereka yang memerlukan prosedur kateter, selalunya ni untuk mereka yang mempunyai masalah penyempitan pada salur darah jantung koroneri. Kalau kita lihat banyak gejala-gejala untuk mereka yang ada penyempitan, contohnya nyeri dada dan sesak nafas, tapi selalunya mereka mestilah sudah melalui ujian atau uji
awal. Sebagai contoh stress test. Stress test. Betul. Stress test EKG di mana dia berlari, apabila berlari heart rate atau degup nadi jadi tinggi, kemudian doktor dapat detect atau kesan tanda-tanda ada penyempitan. Untuk mereka ini memang doktor akan recommend untuk buat kateter lah, di mana dia adalah pemeriksaan yang lebih teliti melihat pada salur darah jantung sama ada penyempitan yang parah atau tidak. Salah satu tesnya itu adalah dengan tadi itu ya dok, stress test. Tapi itu bukan hanya ujian yang ada saja, ada banyak lagi. Sebagai contoh CT scan, contohnya cardiac MRI, contohnya stress echocardiogram. Jadi ada beberapa ujian lah. Walau bagaimanapun yang paling banyak digunakan stress test. Jadi kalau kita ada faktor-faktor risiko yang menyebabkan penyempitan masalah jantung, walaupun kita tiada gejala, boleh datang awal untuk buat stress test dan cuba mengesan dengan lebih awal. Betul. Lalu prosedur di kateter itu sendiri seperti apa dok? So prosedur kateter ni kalau bagi mereka yang tidak pernah dengar mungkin ada rasa sedikit takut lah. Tapi prosedur ini selalu kita buat dalam keadaan yang pesakit sedar, so tidak tidur atau bukan general anesthesia. Prosedur itu kita letak ubat bius di tangan. Masa injection, letak ubat bius tu ada berasa tajam sedikit lah, macam kena gigit dengan semut. Tapi bila ubat sudah masuk, dia rasa kebas, kita tolak tiup perlahan-lahan ke dalam pangkal jantung melalui tangan dan kita masuk warna dan ambil gambar. So prosedur ni mungkin ambil masa antara 3 ke 5 minit. So tidak lama. Dan doktor boleh terus tunjukkan kepada pesakit gambar salur darah jantung mereka. Sekiranya ada penyempitan, since kita sudah ada kateter di situ, kita akan terus buat rawatan membuka salur darah yang sempit menggunakan balon dan kita gunakan ring, cincin, stand untuk memastikan salur darah tu sentiasa terbuka. Kalau kita mau lihat kateter labnya boleh dok? Boleh, lepas ni kita boleh pergi ke kateter lab. Ya? Oke, kita mau ke sana sekarang. Oke, sekarang Renata sama Laude sudah berada di laboratorium kateter dan bersama dengan Dr. Nick Halmi, beliau akan menjelaskan fungsi dari alat-alat yang ada di sini. Halo Dokter Nick. Apa kabar? Baik, terima kasih ya sudah menyambut kami di sini. Sama-sama. Kami berdua tuh ingin tahu apa saja sih yang bisa dilakukan di kateter lab ini. Oke, jadi di kateter lab ini biasanya kita mencari sama ada sumbat dalam urat darah jantung ya. Arteri kita panggil ya. Untuk buat kateter prosedur ini biasanya enggak perlu tidur. Prosedurnya tidak perlu potong atau tidur. Dia bukan operasi, dia satu prosedur. Jadi dia satu prosedur yang tidak begitu teruk untuk dilalui lah. Ya. Jadi sini kita ada satu contoh pesakit, ya. Dan pesakit akan baring di sini. Kita ada satu meja di sini. Kita ada satu kamera di sini. Dan biasanya dalam lab ini ada satu doktor, ada satu misi yang akan menolong saya. Dan di sana ada satu cameraman yang akan tolong drive kamera inilah. Ya. Jadi kamera ini, mari ke sini kamera ya. So kamera ini boleh bergerak-gerak. Dia mengambil gambar jantung, mengambil gambar X-ray jantung. Gerak. Jadi ini contohnya teman-teman. Ya, jadi kamera ini gerak ya. Dan kamera ini mengambil gambar jantung dan gambar jantung akan keluar di sinilah. Dan sekiranya kalau ada sumbat, kita boleh terus menggunakan balon ataupun spring untuk membukanya. Jadi caranya biar saya terangkan di sini. Biasanya kita masuk melalui tangan sini. Kita bagi sedikit ubat untuk bius ya, obat bius di sini bagi kebas dan kita masukkan satu tube di sini ya. Jadi melalui tube itu kita gerakkan kateter. Ini namanya kateter. Iya, ini kateternya. Kateternya plastik saja dan ada bentuknya sudah. Jadi benda ini masuk di sini dan pergi ke jantung. Lantas ujungnya di luar ini kan. Ujungnya di luar kita suntik, kita semprot dawat. Ya. Jadi dawat akan masuk, kita ambil gambar, gambarnya, videonya keluar di sini. Oh iya. Jadi terus-menerus kita nampak ada sumbat atau tidak. Ini karena contoh jadi belum terlihat, nanti kita lihat di tempat. Ya, kita lihat bisa. Kita boleh lihat yang kita bikin pagi tadi. Oke.
Jadi kalau ada sempit atau sumbat, kita boleh gunakan belon. Belonnya ialah macam ini. Ya. Belon ini of course dia kecil lah. Kita masuk semuanya masuk melalui sini. Enggak perlu potong atau tidur. Dan biasa kita masukkan satu spring ataupun stand untuk tahan dia supaya urat tidak. Nanti kita bisa tengok gambarnya di sana. Ya. Kita lihat ke sana. Oke, itu saja dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak Selamat untuk datang ke Gleneagles. penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sana. Bye-bye dokter. Akhirnya Renata dan Laude sudah selesai berobat dari Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Dan sekarang kita di mana, Lau? Kita ada di taman yang berada di kawasan Kuala Lumpur City Center ataupun Kuala Lumpur Twin Tower atau Menara Kembar di kota Kuala Lumpur. Yes, pasti teman-teman yang di Indonesia nggak asing dengan ikon Kuala Lumpur yang satu ini yang disebut dengan Twin Towers atau KLCC ya. Nah, sebelum kita nanti masuk jalan-jalan ke dalam, Renata sama Laude mau ingetin lagi buat teman-teman yang nantinya memerlukan rawatan atau medical check up atau berobat jantung, bisa mempertimbangkan Gleneagles Hospital Kuala Lumpur karena kalau berobat di Malaysia bersama Malaysia Healthcare Lebih dekat, lebih terjangkau.